Agustus, berarti bulan pertamanya itu adalah bulan Agustus. Ya, jadi bulan pertama bukan berarti Januari, bukan. Bulan pertamanya adalah kapan target dimulai dari batch tersebut. Ya. Kemudian di sini ada warna kuning dan ada yang warna hitam. Kalau yang warna kuning itu adalah target yang wajib dicapai setiap bulan. Kalau target yang warna kuning ini tidak tercapai, maka allowance akan hangus. Ya? Oh, bukan. Ya, teman-teman ya. Jadi target kuning adalah target yang wajib untuk dicapai setiap bulan, tidak bisa dikejar di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau di bulan tertentu target yang warna kuning ini tidak tercapai, berarti nyawa sudah dianggap hangus satu. Dan nyawa di Provencher itu hanya ada 2. Jadi kayak main games ya, kalau kita main games di HP ada 3 kali game over, 3 kali tiga kali kalah baru game over, betul ya? Kalau di Provencher 2 kali tidak mencapai berarti dianggap game over. Nah, yang warna kuning-kuning ini yang wajib tercapai setiap bulannya. Ya. Sampai sejauh ini yang mau ditanyakan? Ya, Pak. 2 kali itu harus berurutan atau pokoknya sembarang kapan, Le? 2 kali ya? Sembarang kapan? Sembarang kapan? Ya. Kecuali kalau untuk yang net polish. Kalau misalnya net polishnya dia asalkan tidak 0, misalnya dia tidak mencapai tapi ada satu polis, selama kuning-kuning yang lainnya tercapai, ya itu nyawanya nggak hangus. Selama ada satu case. Tapi kalau misalnya net polisnya 0 atau minus, ya itu yang nyawanya nyawanya hangus. Atau misalnya dia ada satu polis tapi ternyata dia nggak memenuhi 90%, tidak memenuhi 90%, ya maka ini ya tidak memenuhi 90%, ya itu juga menyebabkan nyawa hilang satu, ya beda dengan yang warna hitam. Kalau yang warna hitam selama dia di bulan tersebut tidak mencapai, bisa dikejar di bulan-bulan berikutnya dengan catatan target yang lainnya tercapai. Ya, target yang warna kuningnya tercapai, yang warna hitam ini tidak tercapai, itu nggak apa-apa, bisa di catch up istilahnya ya, bisa dikejar di bulan-bulan berikutnya. Dan kalau di bulan tertentu tercapai secara year to date, maka allowance-nya akan cair double. Contohnya, dia di bulan kedua, kuning-kuningnya tercapai semuanya, ya. Ternyata AP-nya tidak tercapai. Targetnya harusnya 11 juta, tapi dia capainya hanya 9 juta misalnya. Ya. Asalkan target semuanya tercapai, maka 6 jutanya ini tidak hangus. Asalkan yang kuning-kuning tercapai. Tapi yang nggak capai cuma api. Apinya yang warna hitam kan bisa di catch apa? Tapi di hold kan? Di hold tapi. Iya, makanya 6 jutanya tidak terbayar, tapi tidak hangus. Karena apa? Bisa dikejar di bulan-bulan berikutnya. Katakanlah di bulan keempat, ya. Tadi dia capainya cuma 9 juta, ya. Di bulan keempat target secara year to date-nya tercapai. Target secara year to date itu apa? 8 tambah 11 berapa? 19 ditambah 14 33 ditambah 18 42 sama 1 51. Ya. Di bulan keempat ternyata dia capai 51 juta, cashnya juga tercapai, 85 semuanya tercapai, maka 6 jutanya di sini cair, plus yang bulan kedua di hold ikut cair juga di bulan keempat. Seperti itu. Itu kalau yang hitam-hitam tidak tercapai. Kalau kuning-kuning nggak bisa. Yang kuning-kuning kalau di bulan tersebut tidak tercapai,
maka allowance-nya hangus. Saya mau Bukan tanya yang digo, tapi tadi hangus. yang tadi di jumlah itu gimana? Itu target month to date dan year to date. Contohnya, di bulan ketiga, target month to date-nya atau target bulan itu 14. Target year to date-nya berapa? 8, 11, 8 tambah 11 tambah 14 itu target year to date. Oh, jadi maksudnya di bulan ketiga itu harus ada Enggak, closingan. salah satu, Pak. Tidak harus sampai dua-duanya, salah satu aja mana yang tercapai duluan. Makanya kita selalu mengarahkan untuk API kan bisa bergulir atau bisa menggulung ke bulan-bulan berikutnya. Sehingga alangkah lebih baik kalau over target dari awal. Karena apa? Untuk API bisa berlaku month to date, bisa berlaku year to date. Ya, jadi kalau misalnya di bulan pertama dia sudah closing katakanlah 30 juta API. Ya, bulan pertama dia sudah 30 juta API. Di bulan kedua katakanlah dia 11 jutanya nggak capai, cuman capai 5 juta misalnya. Dual case-nya tercapai, semuanya tercapai. tetap keluar. Tetap keluar Bapak Ibu. Wow. Karena apa? Apinya sudah capai secara year to date-nya sudah aman. Jadi tinggal ngejar case-nya aja. Oh, iya. Kalau tadi case-nya cuma 1, tapi semuanya dapat, Hangus. hangus di bulan itu. Karena yang kuning-kuning tadi saya bilang Pak, yang kuning-kuning Nah, tadi kan, wajib tercapai di bulan tersebut. tadi kan Ibu bilang kalau net polish-nya minimal 1, nyawanya nggak hilang, Nyawanya nggak hilang, tapi nggak bonusnya capai. hangus. Bonusnya hangus karena dia nggak capai 2 polis kan. Jadi nyawa dan bonus ini beda, Bu. Beda betul. Ketika 2 kali gak capai nyawanya dia mati. Iya. Iya. Innalillahi ya. Alias di DO dari program PV. Oh. Di DO dari program PV nyawanya habis itu apa? Kalau misalnya polisnya 0, itu bisa menyebabkan nyawa habis 1. Tapi selama dia tidak capai, tapi at least ada 1 case dan yang kuning-kuning lainnya tercapai, itu nyawa tetap ada. Tapi bonus nggak dapet. Tapi bonus yang ininya hangus, allowance-nya. Allowance, bukan bonus ya. Allowance. Iya. Ya, tunjangannya ini tidak hangus. Case-nya 0 kapanpun itu langsung dead. 0 2 kali. Nolnya 2. Ya, kalau misalnya dia 0 2 kali atau misalnya tetap ada 1 case, tapi ternyata kehadiran trainingnya 50% atau 80%, itu nyawa juga sudah hilang 1. Pokoknya nyawa 2 aja. Ya, nyawanya 2 aja. 90% tuh 90% tuh dihitung dari berapa sama berapa. Kehadiran di kelas. Ya, misalkan dalam 1 bulan harus berapa hari. Terus 1 bulan itu rata-rata pertemuan karena dipotong Sabtu Minggu. 1 bulan itu rata-rata 20 sampai 21 kali pertemuan di kelas itu ya. di kelas dan online. Kehadiran itu dihitung, kehadiran di kelas atau kehadiran di online itu dihitung kehadiran. Kalau 20 sampai 21 hari berarti rata-rata setiap bulan hanya bisa bolos itu maksimal 2 kali saja. 1 sampai 2 kali tergantung harinya. Misalnya di bulan itu oh ternyata 20 hari. Berarti bolosnya cuma 1 kali aja. Karena kalau dia 2 kali sudah 80 berapa persen gitu, enggak sampai 90. Tanggal merah libur, Bu. Libur. Tadi hitung. Enggak. Sabtu juga libur. Bu, kepastian untuk training offline-nya itu berapa kali saja? Sekarang mulai dari Juli ini sudah 3 kali seminggu, Pak. Senin, Rabu, Jumat. Di kemudian hari, kalau situasi sudah lebih kondusif lagi, ya akan ditingkatkan lagi. Karena sebenarnya dari awal dibukanya Purventure, pertemuannya itu setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Ya, kembali lagi ke sini, berarti sudah jelas ya teman-teman ya perbedaan antara yang warna kuning dan yang warna hitam. Ya, kemudian di sini juga berlaku yang namanya net case atau net polish. Dalam artian apa? Misalnya di bulan ketiga targetnya 2 case. Ternyata yang closing di bulan pertama itu lapse di bulan ketiga. Ya, misalnya di minggu pertama bulan ketiga lapse 1 misalnya. Nah, jadinya kan minus 1. Jadinya untuk
bisa mencapai minimal 2 case, berarti dia harus closing 3. Karena ada minus satunya ini tadi. Ganti yang lapse, betul. Kalau seandainya di bulan awal udah 4 atau 3 case, tiba-tiba ada lab 1, Tetap, karena untuk case itu kita berlaku bulanan, Oke. tidak berlaku akumulasi. Cuman api aja ya. Betul, yang berlaku akumulasi itu yang net api, yang hitam-hitam Bu, yang berlaku akumulasi. Jadi misalnya sama untuk persistensi, misalnya di bulan ke-5 kan syaratnya 85%, dia semuanya tercapai, hanya saja persistensinya mungkin jadi 80. Nah, asalkan semuanya tercapai, allowance juga tidak hangus. Tapi nggak keluar ya? Tapi tidak keluar, Oh, iya. di hold. Ya, kapan dibayarkannya? Di bulan-bulan berikutnya kalau semuanya tercapai dan persistensinya kembali ke 85%, maka target di bulan itu cair, yang tadinya di hold akan cair juga. Seperti itu. Ini cairnya itu kapan? Nah, kalau untuk allowance itu cairnya di minggu kedua bulan berikutnya. Kalau komisi cairnya sama dengan agent reguler. Setiap minggu ada pencairan, selama di minggu sebelumnya ada pembayaran masuk premi, di hari Rabu minggu depannya ya biasanya Selasa atau Rabu minggu depannya komisi cair. Berarti Itu yang komisi. yang tunjangan ini Rabu minggu kedua bulan depan. Loh enggak, Beda lagi. minggu. Jadi yang allowance tadi yang Bapak tanyakan dibayarkannya di minggu kedua bulan berikutnya. Harinya nggak ada. Harinya tergantung antara belasan tanggal gitu, di bawah tanggal 15. Jadi nggak tapi ngikutin komisi itu ya? tidak ngikutin komisi. Ya, jadi kenapa kok dipisahkan? Karena kan kita harus running data dulu. Di tanggal 30 atau tanggal 31 setiap akhir bulan kita lihat apinya capai enggak, case-nya capai enggak, kehadirannya gimana, privilege-nya gimana, coaching dengan leadernya, reportnya gimana. Itu kita harus nilai dulu kan. Setelah kita sudah nilai, kemudian data kita masukkan ke finance baru proses. Nah, membutuhkan waktu di situ sehingga baru bisa dibayarkan untuk allowance-nya itu biasanya di minggu kedua bulan berikutnya. Seperti itu. Banyak. Ya, Bu. Seandainya agent provider ini tercapai, otomatis kan allowance-nya keluar. Nah, itu berarti plus dengan komisi dia yang jualan pribadi tadi. Beda. Komisinya pembayarannya berbeda. Komisi pembayarannya seperti agent reguler. Berarti dia terima double kan? Terima dua-duanya. Oh, misalnya dia punya case issued seperti kayak agent reguler kan langsung otomatis update komisi. Betul. Minggu depannya langsung diterima kan dibayar. transfer langsung plus allowance yang dari provider sesuai tabel ini. Bulan berikutnya. Kalau allowance-nya ini nunggu bulan depannya lagi. Nunggu tercapai 1 bulan, betul. Jadi selama 1 bulan dia akan tetap menerima komisi sesuai dengan jadwalnya. Pembayaran agent reguler, podo, tidak ada bedanya. Nominalnya berapa juga sama. Tahunan ya tahunan. Tahunan ya tahunan, bulanan ya bulanan, closing PGB PSGB 30%, semuanya sama, tidak ada bedanya. Pembayarannya sama. Yang berbeda hanya tunjangannya saja. Leadernya aja yang dapat potongan. Kenapa? Leadernya aja yang dapat potongan. Leadernya yang dapat potongan sesuai dengan komisinya yang didapat oleh si agent. Seperti itu. Ya. Jadi untuk yang net case udah jelas ya teman-teman leader ya. Kemudian ada 2 kali nyawa. Ya, kalau misalnya tidak memenuhi 2 kali itu berarti langsung masuk ke agent reguler di bulan berikutnya. Seperti itu, ya. Nah, ini kayak rekrutmen juga. Ini kan warna hitam. Targetnya memang ada di bulan 8. Tapi kalau misalnya si agent itu sudah, misalnya dia di bulan pertama ternyata aku ada teman kantor lama loh mau ikut juga, ya udah langsung rekrut aja, nggak perlu nunggu bulan 8. Sebagai reguler atau PV itu? Mau reguler bisa, mau PV bisa. Jadi kalau agent proventure dia bisa merekrut agent proventure. Oh. Kalau agent reguler nggak bisa merekrut agent proventure. Kecuali leader. Yang bisa merekrut agent proventure hanya leader AAD atau AD. Tapi kalau sudah jadi agent proventure, dia bisa merekrut agent proventure juga. Berarti walaupun atas rekomendasi dari leader,
Misalkan ada saya punya agent, temannya ini kayaknya potensial di PV gitu Bu, tapi bukan rekrutan saya, rekrutan agent saya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus tahu bawahnya itu dulu buat dibilang. Nah itu silakan di Kalau taruh di bawahnya leader dulu, apa bisa dikembaliin besok? dikembaliin Bisa, rekrutannya diganti nggak bisa, karena selamanya status rekrutan akan tetap sama di sistem. Tapi kalau nantinya mau dimasukkan ke si agent itu pada saat promosi ya sama aja kayak aturannya sekarang. Bisa Pak. Ya, silahkan dibicarakan sendiri. Tahu sama tahu lah. Ya. Oke. Yang Sip, teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Iya Bu. Itu berarti kalau target rekrutmen bulan 1, 2, 3 misalnya achieve itu bisa digeser untuk target bulan 8, 9, 10 nggak? Atau Bisa, karena ini berlaku year to date juga. Berlaku year to date, contohnya seperti apa? Misalnya agennya sudah merekrut 5 gini ya, bulan keempat sudah ada 5 rekrutan. Dia di bulan ke-8 tidak ada rekrutan, aman, sampai ini aman. akumulasi Karena sudah ada akumulasi 5. Misalnya dia dari awal-awal bulan dia cuma ada ngerekrut 3. Ya. Di bulan pertama di bulan ke-8 tidak ada rekrutan, masih aman. Di bulan ke-9 tidak ada rekrutan, masih aman, ini masih aman. Di bulan ke-11 secara year to date kan sudah 4. Month to date 1. Sedangkan dia totalnya 3. Berarti mau tidak mau di bulan ke-11 dia harus rekrut 1 lagi. Itu agent yang direkrut itu harus aktif agent atau enggak? Kalau untuk memenuhi target lulusnya ProVenture itu cukup FLC. Enggak harus pecah telur. Ini kan syaratnya untuk lulus agent ProVenture yang supaya dapat 10 juta graduation bonus harus mencapai 360 juta API, 36 polis dan 5 rekrutan. Itu FLC. 5 rekrutan ini FLC. Tapi nggak promosi AD. Tapi tidak promosi AD, cuman lulus aja. Nah, biasanya kita menginformasikan yang kan yo eman yo. Sudah capai 360, sudah 36 sudah ada 5 rekrutan. Ya mbok yo aktif no pisan. Supaya sekalian dapat graduation bonus dan sekalian promosi AAD. Seperti itu. Jadi kalau kayak saya sekarang nih di batch yang saya pegang, batch 7, dia mulai bulan pertamanya Agustus, bulan Juli ini kelulusannya. Ada satu agen saya yang secara rekrutan ada 6. Karena dari awal-awal bulan dia sudah mulai ngerekrut, ada 6. Dia benar-benar mantengin banget. Kak Amel, tolong bisa dipantau lagi dari 6ku ini gimana supaya bisa lulus. Ya saya tanya balik, kamu mau lulus aja atau mau sambil promosi? Loh ya mau sambil promosi, ya wes aktif no kabeh, minimal 5 lah. Ya kan, karena kan kita nggak tahu nanti case-mu ternyata agentmu di akhir-akhir ada yang lapse, ada yang apa ya. Jadi saya kasih tahu, kalau mau cuman lulus toh, ya 6 ini cukup. Tapi kalau sambil mau promosi, paling tidak 4 sampai 5 aktif. Untungnya dia 4 sudah aktif. Ya, jadi untuk secara promosi dia sudah aman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk lulus ProVenture aja 5 FLC. FLC itu kan berarti ya AAJI ya MFC sampai selesai. Tapi tidak perlu produksi. Tapi kan kita dorong dia supaya untuk promosi juga gitu kan. Nah, jadi kita arahkan selalu ngomongnya dari awal pun ya kalau bisa active agent juga. Pak Roy? Bu, apa saja yang mengakibatkan kebanyakan yang beberapa batch ProVenture yang lalu itu orang-orang pada gagal? Karena kan kita dapat info bahwa ada leader-leader yang mulai nggak oke dengan program TV, ada yang trauma segala macam. Itu karena apa sih kalau boleh tahu? Kita jadi pelajaran dulu. Karena kebanyakan dari awal, apalagi agent-agent yang dulu ya, agent-agent ProVenture yang sebelum-sebelumnya, even sampai sekarang pun mereka berharap dari awal itu sudah diiming-imingi yang ininya duluan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan gaji tetap tiap bulan.
Jadi ketika dia masuk ke Proventure, dia sudah hanya mengharapkan ininya aja. Jadi cuma ngejar murni tiap bulan 2 case 8 juta API, 2 case 11 juta API, 2 case 14 juta API. Begitu di bulan ketiga nggak capai 2 case 14 juta API, 6 jutanya nggak cair, bulan depannya goodbye. Habis itu polisnya katanya lab semua. Iya, karena dia hanya ngejar ininya. Apalagi, mohon maaf, mungkin yang mau apa, yang dulu backgroundnya sama, yang kredit bank itu loh. Mungkin dia di banknya sana kan sudah terbiasa target. Dia sudah tahu celah-celahnya. Cara-caranya sudah tahu, mohon maaf ya, tapi kebanyakan kemarin-kemarin seperti itu. Jadi begitu bulan keempat, bulan kelima, akhirnya awal-awal buyar, gugur. Yang berhasil seperti apa? Ada nggak yang berhasil? Ada. Mereka-mereka yang dari awal sudah sangat paham terkait tentang bisnisnya. Jadi dari awal dia tidak hanya sekedar melihat hanya untuk target, tapi dia untuk komisi. Semakin banyak dia closing, semakin tinggi komisi. Semakin cepat dia memenuhi target promosi. Pun nggak dapat allowance 1-2 bulan, ya dia akan tetap bertahan. Ya apa caranya aku bertahan di program ini supaya nanti tetap bisa promosi. Jadi kalau dari awal mindsetnya sudah ke bisnis, mindsetnya sudah ke income yang tak terbatas, long termnya itu bertahannya di Proventure itu lebih aman. Plus yang kedua, yang sudah punya market, ya banyak yang dia mungkin secara pemahaman oke, secara persyaratan kriteria oke semua, tapi marketnya antara 300 ribuan, 500 ribuan, paling itu bisa aman sampai bulan ke-5, bulan ke-6. Begitu targetnya sudah 27-30an juta ke atas, main market segitu terus, enggak selamat. Jadi bisa dibilang teman-teman, program Proventure ini bukan untuk kita, oh iki koncoku kok koyo wis PHK yo, koyo wis iki ayo iki lho ono gajian. Ono gaji 6 juta. Bukan kita penawaran seperti itu. Jadi sebenarnya ngerekrut agent Proventure sama ngerekrut agent reguler sebenarnya sama, teman-teman. Teman-teman ketika ngerekrut agent reguler yang ditawarin apa sih? Bisnis jangka panjang. Kamu ini bangun bisnismu sendiri loh. Iya kan, bisnis yang bisa diwariskan, income yang tak terbatas. Betul ya? Agent Proventure juga seperti itu. Hanya saja kita menawarkan mereka untuk langsung jadi full time, ya, supaya untuk mencapai income yang tak terbatas sama membangun bisnisnya itu lebih fokus, lebih cepat, dan dia tidak perlu kembali dari nol. Income-nya itu tidak perlu kembali dari nol, tapi dikasih jembatan income yang namanya allowance. Dan perhatikan marketnya, teman-teman. Kalau sekiranya dia, oh ya aku kerja tok wis gak melok komunitas, gak melok apa koncone iki ya, coba dilihat lagi. Ya, tapi kalau dia sudah ya memang kelihatan dari orangnya aktif gitu ya, kemudian memang pergaulannya bagus, lumayan gitu ya, mungkin dia bisa survive. Dan rata-rata yang survive adalah memang mereka yang punya market. Ya. Bagi agen PV yang sudah promosi, itu nanti tidak lanjutannya itu sebagai AAD. Terus yang kedua sama yang lolos tapi tidak promosi, itu menang ya? Tetap AD. Oh enggak. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk agent PV yang sudah lolos dan promosi AAD, ya dia akan jadi AAD. Kayak AAD seperti biasa, ya. Tapi kalau misalnya agent PV yang lulus, yang selesai program PV tapi nggak promosi, ya dia akan kembali menjadi agent reguler, nggak ngulang lagi. Karena dia programnya cuma 12 bulan aja, cuma 1 tahun aja. Jadi kalau misalnya dia di bulan ke-12 komisi lanjut, allowance-nya yang nggak ada, seperti itu. Ya.
Tolong diulang lagi Bu yang soal pemotongan OR-nya leader AD kemarin bro. 22,75%. Ya, jadi kalau untuk AAD potongannya OR-nya 50% dari 45%. 22,2 ya, 22,25%. Ya. Kalau untuk AD potongannya 22,75% dari 70%. Dan dikenakannya langsung ke direct leadernya. Jadi tidak berlapis. Dan dikenakannya dari nilai komisinya, bukan komisi plus allowance. Jadi selama agent tersebut dapat komisi, leader OR-nya akan ke hold. AD 50%. 50% dari 50% dari 45. Intinya AD di atasnya nggak kena ya? Nggak kena. Kalau itu directnya ikut AAD-nya. Iya. Seperti itu. Ya. Oh, maksudnya kalau yang ngerekrut itu AAD, AD-nya enggak kena. Enggak, langsung hanya ke AAD-nya saja. Oh. Direct leadernya saja. Itu langsung 2 tahun ya? Apa? Di hole-nya itu langsung. Ya enggak dong, sampai program providernya aja. Kalau udah gugur enggak Pak? Nanti Berarti kalau gugur kalau gugur ya Gugur balik lagi. hilang. Bukan hilang Bu, balik lagi ke asal ya. Nanti kalau misalnya dia lulus, kalau dia lulus program provider, dinyatakan lulus program provider, OR yang di hold akan dikembalikan semuanya. kalau nggak lulus enggak. Kalau nggak lulus, ya anggap saja sebagai uang SPP. Kita nyekolahin anak selama setahun, ya. Tapi kan misalkan baru sebulan Bu, baru 2 bulan dia gagal karena mungkin absensi. Lalu kemudian bulan ketiga dia gagal kan? Dia jualan lagi seperti biasa. Itu OR-nya tetap kita di hold. Enggak, jadi kalau dia sudah DO keluar dari program PV sudah tidak ada hold-holdan lagi. Nah itu. Jadi komisi selanjutnya normal. Biasa. Normal. Karena dia sudah jadi agent reguler. Untuk termasuk untuk case yang disubmit waktu PV. Betul. Sudah tidak hold-holdan lagi. Seperti itu. Terus waduh, berarti nanti kalau misalnya cuma 6 bulan, kemudian bulan ke-7 DO gitu ya. OR 6 bulannya gimana? Anggap saja uang SPP. Ya. Teman-teman leader di sini yang mungkin nyekolahin anak di sekolah internasional ya kan? Berapa SPP-nya? SMP Ya udah kan? bayar, uang bangunan udah bayar, tiba-tiba motor gitu ya. Betul. Ini anggap saja uang SPP. Makanya sebenarnya OR hold ini anggap saja sebagai komitmen rekan-rekan leader selaku orang tua murid ya untuk ikut membantu mensukseskan si agent provider ini. Jadi bukan berarti oh di program provider oke nih anakku 2 orang titip ya Bu Reni bye bye. Nanti saya ketemu lagi tahun depan ya Bu Reni ya. Anak saya sudah jadi AD ya, bukan seperti itu. Ya jadi rekan-rekan leader merekrut 2 agent provider along the way 1 tahun selama program perjalanan ya. Rekan-rekan leader akan tetap keep contact dan bekerja sama berkolaborasi dengan PIC untuk bisa mensukseskan si agent ini. Makanya ada komitmen tadi itu si OR tadi itu, OR hold. Toh kalau si agentnya lulus dikembalikan kok. Kalau nggak lulus ya anggap aja uang SPP. Syarat lulus itu 12 kali selamat semua. Apa? Syarat Pokoknya lulus. yang 360 365 tercapai. Meskipun nyawanya udah mati 1 ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting 360 365-nya tercapai itu bisa dianggap lulus. Oh, jadi bisa lebih singkat juga bisa ya? Kenapa? Bisa dipercepat juga boleh ya? Asal 3 itu 360, Oh, enggak. 36. Kelulusannya tetap 12 bulan. Jadi misalnya dia di bulan ke-7 udah capai 360, 36 sama 5. Ya. Mau dianggap lulus provider harus selesai sampai program berakhir. Ya, Jadi siapa dia, tahu lah. jadi dia tetap harus ada target net policy itu minim ada terus ya. Iya. 6 bulan misalnya Bu, 360 capai, rekrut capai, 36 capai. 36 capai misalnya Bu. Masih harus ikut kelas dan cari 2 case lagi tiap bulan. Iya betul, karena dia program lulusnya itu adalah 1 tahunnya itu Pak.
Nggak ada istilah akselerasi. Yang pintar-pintar gitu ya, diakselerasi gitu ya, Bu Cindy. Mungkin double confirm aja. Berarti kalau misalnya 30, 35 ini berarti di middle bulan 6. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalnya dia nggak achieve anything nggak apa-apa tuh. Yang penting kan Absensi. Nggak boleh. Nggak boleh. Targetnya Tadi ada loh. Namanya. Targetnya tadi kan dihitung 5. Iya, tapi dia setidaknya yang net police ini dia harus minimal satu supaya nyawanya tetap ada dan dia tetap harus rajin datang. Bu, kalau 1-2 kali kan udah hilang mati Bu. Kan 0 2 kali hilang nyawanya. Kalau net polis Pak, harus kalau oke, untuk oke. polis selama masih ada satu case itu nyawa akan tetap ada. masih diampuni. Kalau case baru yang mengurangi nyawa, Cuman kan kalau satu case komisi diinfokan. allowance-nya nggak dibayar. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah capai 360 ya wes minimal 3 case. Api sakarap ya, yang penting 3 case, 4 case semuanya tercapai untuk bisa dapat tambahan allowance. Duh, bukannya net police pokoknya kena minim aja sudah enggak apa-apa. 2, 1, 1, 1. Gini loh, 3 case, tapi untuk bisa mencapai misalnya supaya 5 jutanya allowance ini bisa dicarikan kan tetap harus mencapai 3 case harus capai 3 case 90% kehadiran, privilege coachingnya tetap harus dilaksanakan. Bu, misal agent ini baru ikut batch ini ya, bulan Agustus start. Ternyata semuanya tercapai dan dia promosi AAD. Bulan Januari itu masih tetap harus ikut kelas-kelas ini. Kalau dia bulan Agustus, bulan pertamanya dia, berarti kan Desember itu baru bulan kelima. Ya. Aturannya di Proventure untuk bisa promosi dan lanjut program Proventure itu minimal 6 bulan di Proventure. Ya, misalnya 6 bulan gitu. Misalnya saya konfirmasi aja, lupa sih. Persyaratan untuk promosi kan udah dihilangkan kalau nggak salah. Untuk Kenapa? persyaratan promosi kan udah dihilangkan kalau nggak salah. Syarat harus minimum 6 bulan join kan. Ya itu untuk syarat reguler, tapi kalau untuk di Proventure untuk bisa dia promosi juga dan dia melanjutkan program PV harus di program Proventure-nya 6 bulan. Nah, andai kata ada Tapi promosi, dia kalau misalnya tetap mau milih promosi ya wes promosi ya enggak apa-apa. terus Tapi program Proventure-nya enggak bisa lanjut. Jadi agent reguler. Jadi promosi, jadi AAD. terus Berarti enggak bisa melanjutkan program Proventure. oh, berarti yang nggak keluar itu hanya 10 nggak keluar 10 juta nggak keluar. Itu ke 10 juta nggak keluar, allowance ya sudah tidak keluar lagi karena dia sudah memutuskan untuk promosi AAD. Intinya udah di DO dari PV. Proventure betul. Dan karena di DO dari program Proventure berarti OR leadernya yang sebelumnya jadinya hangus. Oh, meskipun dia promosi lebih cepat gitu kan Betul. daripada ini. Oh. Ada juga contohnya kemarin dari MRT Stars ada namanya Desi. Dia join bulan pertamanya bulan Juli. Jadi bulan Desember pas 6 bulan. Dan ternyata dia mencapai persyaratan promosi. Jadi Desi ini di Januari promosi AAD plus tetap melanjutkan program Proventure sampai selesai. Kok bisa? Bisa, karena dia sudah 6 bulan di Proventure. Jadi kalau dia minimal sudah 6 bulan di Proventure dan dia promosi AAD, dia tetap bisa promosi AAD dan tetap bisa melanjutkan program Proventure sampai selesai bulan ke-12. Selama masih mengikuti ini. Iya, selama masih mengikuti persyaratannya. Dan kalau si agent Proventure-nya sudah promosi, OR hold ke leader atasnya udah di stop. Jadi per Januari sejak dia statusnya sudah AAD, potongan OR ke leadernya Desi itu sudah nggak ada, motongnya ke Desi sendiri. Oh, Itu Karena kan- dia sudah AAD. Ya, Itu ya. kan untuk produksi yang setelah dia AAD kan. Untuk produksi Baru selama dia terima komisi. Loh, setelah dia AAD kan, Iya, baru kepotong kan yang ke leadernya kan. iya. Tapi yang lain sebelum-sebelumnya pun juga. Oh, bukannya Jadi oh, nanti- sejak dia AAD, OR-nya udah nggak kepotong lagi aja leadernya. Even dari produksi-produksi yang sebelumnya. Oh, nggak kepotong itu berarti tetap dapat leadernya kan? Maksudnya Leadernya jadi nanti- dapatnya OR AAD ke AD.
Terus OR-nya leader yang selama 12 bulannya si Desi yang di hold itu apakah sudah dikembalikan sama Presiden? Nanti ketika Desi lulus. Bisa dilihat ya. lagi gitu Jadi ya. 6 bulan yang misalnya Desi join bulan Juli kan, OR-nya leadernya Desi per Juli kan sudah dipotong, dia AD 22,75%. Ya, Juli sampai Desember ke hold kan OR leadernya Desi. Desi promosi bulan Januari sampai selesai Juni kemarin. Ya, berarti OR-nya leader yang ke hold tadi itu ke hold terus yang 6 bulan pertama sampai nanti Desi dinyatakan lulus. Nggak lulus ya hilang. Nggak lulus ya hilang. Jadi tidak dilihat promosinya, tapi lulusnya ya. Betul. Tapi per Januari leadernya Desi sudah tidak kena potongan lagi karena Desi sudah AAD. Ya, seakan. Seperti itu. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Roy tadi, kalau misalnya agentku bulan Agustus ini join, ya, bulan Agustus ini join, terus promosi Desember, ikut promosi jalur reguler yang Desember, berarti kan masih 5 bulan. Nah, di bulan Januarinya dia sudah tidak agent provider lagi, udah jadi AAD. Ada nggak yang seperti itu? Ada, di tempat saya ada 3 orang yang kayak gitu. Join di Agustus 2021, ternyata di Desember 2021 mencapai persyaratan promosi. Ya udah, Januari dia lebih memilih untuk AAD. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ada nggak yang memilih untuk tidak promosi? Ada. 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 Karena apa? Ya dia masih enjoy, masih pengen ngelanjutin program proventure-nya. Ya tapi kan kata Pak Luki kemarin kan sebenarnya tujuannya diadakannya PV kan supaya dia promosi. Apakah dia nggak mau promosi? Ya masing-masing punya pertimbangan sendiri kan. Ya dia baru bulan kelima dia masih merasa aduh eman gitu ya, masih pengen di program proventure. Ya kemudian masih ngelihat allowance-nya mungkin ya. Eman, ya udahlah nggak apa-apa sampai selesai. Nah, ada yang seperti itu, ada juga. Tapi kalau seandainya kayak contoh si Desi tadi ya, ternyata di Januari dia promosi AAD, tapi dia memutuskan untuk sudah tidak di PF lagi, sudah keluar, otomatis overridingnya leadernya yang di hold nggak cair kan? Betul. Karena dia dinyatakan tidak lulus provider. Betul. Jadi kalau dia kayak Desi tadi contohnya, aduh Desi ini kesandung kali ya. Gak mau makan Desi. Nah, gitu. Ini timnya Birim ya? Tadi. Bukan, Pak Irkam. Oh, Pak. Ahmad Irkam. Jadi Kak Desi ini misalnya bulan Januari, udahlah kamu fokus AAD aja, nggak melanjutkan program proventure. Ya udah, berarti dia mengundurkan diri dari program PV. OR leader yang di hold jadinya nggak cair, dan ya dia sudah nggak di program PV lagi, berarti udah nggak dapat allowance-nya lagi. Seperti itu. Leadernya sudah pola. Betul. Anggap saja SPP Bu ya, uang gedung. Ya, meskipun Tapi ya anaknya pintar wajar. benar ya. Oke, jadi saya harap rekan-rekan leader untuk terkait skemanya ini sudah lebih jelas ya teman-teman ya. Meskipun saya yakin untuk kemudian hari pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa. Karena memang untuk memahami skema ini tidak bisa hanya sekali 2 kali saja, harus beberapa kali. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Ternyata ada lagi. Bisa jadi setelah promosi Januari putus proventure bilang allowance bisa jadi karena turun ya, karena Betul dong. karena cuma data dari SPG. Benar. Jadi hanya kayak tadi yang saya Pak Roy kemarin saya ada kasih estimasi komisi dan itu kan mungkin bisa dikirim ke Pak Saleh supaya nanti kalau misalnya allowance-nya nggak dapat, prediksi income dan prediksi murni income-nya berapa? Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah kita kasih skemanya, ya. Kemudian ini adalah runtutannya, urutan-urutannya untuk merekrut PV itu, ya. Jadi diawali dengan mencari kandidat, ya.
kalau bisa dari awal memang sudah dipahami, kita sudah memberikan pemahaman bahwa hey, ini tidak ada gaji tetap, dan hey, ini ada target, ya, supaya tidak kaget teman-teman. Ya, kalau dia sudah oke, ya, bisnisnya begini, wah, potensi income-nya besar, ya, ini bisnis jangka panjang, baru nanti dia ke pre-checking. Pre-checking ini sebutannya di sini adalah tahapan pre-screening. Pre-screening tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui dia ini layak atau tidak. pernah tercatat AAJI atau belum. Karena untuk masuk agent provider adalah mereka-mereka yang belum pernah tercatat di AAJI. Kasus saya kemarin tuh BS Kan bisa Pak, sudah Bisa, saya ya? jawab, ya. Kan selama itu BNS masih bisa. Kalaupun dia tercatatnya AAJI agent di satu bank bukan BNS, kita akan minta dia kita akan arahkan dia untuk minta surat keterangan ke HRD-nya. Ada kandidat sebelumnya, dia ini kerja di satu bank gitu ya, tapi lisensinya lisensi agent. Tapi kita sudah minta arahkan dia untuk minta surat keterangan ke HRD-nya, dan HRD-nya memberikan surat keterangan bahwa dia ini tercatat sebagai BNS dari produk apa gitu. Nah, itu akan kita serahkan ke kantor pusat. Itu bisa. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk ngecek apakah agent tersebut sudah pernah tercatat AAJI atau belum. Sekalinya dia sudah pernah tercatat di AAJI, maka tidak bisa di ProVenture langsung diarahkan ke agent reguler. Ya, toh dari awal kita memberikan pemahamannya adalah tentang bisnisnya kan, tentang kesempatan income-nya kan, ya. Jadi harusnya kita arahkan ke agent reguler pun masih bisa potensi untuk jadi rekrutannya teman-teman leader. Ya, jadi ini bit.ly-nya ya pv_pre-checking_AAJI. Teman-teman harus mengisi data, ya, harus mengisi data di situ, dilihat aja yang harus diisi apa saja, langsung di send, nanti langsung disubmit, hasilnya kurang lebih 4 hari baru keluar. Ya, next. Nah, kembali ke urutannya tadi ya teman-teman ya. Ini feedbacknya dikirim ke email atau kemana? Nanti feedbacknya akan ke kita. Nanti kita akan kirim ke email admin agency biasanya. Jadi kita selalu minta masing-masing KPM admin siapa yang akan menjadi perwakilan untuk menerima email-email dari ProVenture. Jadi maksudnya ini saya ngisi sendiri tapi baliknya lewat admin gitu. Betul. Jadi nanti karena dari Jakarta gelondongan datanya ke kita, ya nanti dari kita yang akan mengirimkan ke agensi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan clean, langsung lakukan interview tahap pertama. Pertanyaannya seperti apa? Sudah ada formnya, teman-teman tinggal ngikutin. Contoh-contoh pertanyaannya juga sudah ada. Dan kalau bisa, ketika melakukan wawancara tahap pertama sudah dengan hasil PRU-DNA. Nanti PRU-DNA akan dijelaskan lebih detail oleh Kak Reni, ya. Jadi teman-teman nanti sudah ada formatnya, form wawancaranya sudah ada. Di sini sudah ada contoh-contoh pertanyaan yang harus diberikan ke calon agent itu apa saja. Jadi teman-teman itu nggak usah bingung, aku nanti nanya apa ya ke agentnya. Ini sudah ada contoh-contohnya. Formulirnya kita sudah sediakan, nanti tinggal ngikutin aja. Ya, next. Nah, kemudian ini ada hasil PRU-DNA. Karena hasil PRU-DNA itu nantinya yang akan memberikan gambaran agent iki sakjane ya apa. Teman-teman ingat Bu Prima yang minggu lalu kita hadirkan? Bu Prima itu sudah dari sekian pengalamannya dia sudah mematok kalau sudah 3, nilai totalnya 3, itu dia sudah nggak mau terima. Minggu lalu saat GBOP-nya dia, sebenarnya dia sudah interview 2 orang Surabaya. Jadi waktu di hotel menunggu waktu GBOP malam, dia sudah interview Zoom. Orangnya oke, dianya sudah ya oke, tapi kayak kurang serp gitu ya. Dia langsung minta tolong
anaknya untuk ngirimin link DNA ke si kandidat ini. Langsung dikerjakan sama kandidatnya, gak lama kemudian hasilnya keluar, nilainya 3. Langsung sama Bu Prima, Bu, Kak mohon maaf ya, mungkin bisa kita bergabung dengan kesempatan yang lain. Wes gituin. Berarti DNA itu kandidatnya Seperti- ngisi sendiri. Kandidatnya Self ngisi assessment sendiri. berarti. Self assessment memang seperti psikotes. Oh, oke. Karena dari kur DNA itu nanti ada bisa melihat dia tipenya seperti apa, ambisiusnya kayak gimana, nanti akan dijelaskan sama Kak Reni, ya. Tapi teman-teman leader di tahapan ini, teman-teman leader bisa melihat baris pertama dan baris kedua sudah mulai bisa berjalan secara paralel itu sejak melalui interview pertama. Jadi kalau dari interview pertama dan hasil kur DNA-nya bagus, teman-teman serap langsung proses proof force-nya, langsung proses kode agentnya. Prosesnya gimana? Sama seperti teman-teman mendaftarin agent reguler, sama banget, tidak ada bedanya. Sampai AAJI, sampai MFC apa segala macamnya sama persis. Ya, jadi sudah mulai jalan paralel sejak interview tahap pertama. Karena apa? Harapannya sebelum bulan targetnya dimulai, misalnya kayak bulan batch 30 ini kan bulan pertamanya Agustus, maksimal 31 Juli dia sudah AAJI, MFC sudah beres semua. Supaya apa? Di bulan Agustus dia tinggal langsung bisa produksi, ya, sehingga proses registrasi, proof force dan segala macamnya harapannya sudah dilakukan sejak interview tahap pertamanya lolos. Ya, lolos atau enggaknya teman-teman yang menentukan. Dia bagus apa enggak, layak untuk direkrut PV atau enggak. Tipe yang kayak gini kayaknya kalau di PV kok kayak kembang kempis ya, wes tetap tak rekrut aja tapi di reguler. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Kemudian tahapan berikutnya BOP ini mungkin sama aja seperti teman-teman lebih detail lagi menjelaskan terkait tentang potensi bisnis, jenjang karirnya seperti apa, income-nya seperti apa, digali lagi dia sebenarnya dream-nya apa, pengen dapat income berapa gitu ya. Kemudian di tahapan interview seleksi oleh leader. Interview seleksi oleh leader ini diharapkan diinterview oleh leader yang berbeda. Kalau interview pertama interview oleh AAD, yaitu direct recruitnya, yang direct merekrut adalah AAD, maka interview seleksi kalau bisa di interview lagi oleh AD-nya, AD dari si A, leader AD dari AAD yang tadi merekrut agent Proventure. Tapi kalau yang merekrut pertama ini sudah AD, ya interview kedua minta tolong AD siapanya lah gitu ya, atau AD atasnya lagi atau mungkin KPM ownernya ya, untuk bisa membantu menginterview. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan second opinion. Seperti itu. Sama, formulirnya sudah ada, tinggal ngisi, tinggal ngikutin. Dan di tahapan ini ada tulisannya project 100. Kalau bisa pas interview langsung suruh ngisi project 100-nya. Ya, supaya kita tahu marketnya dia sejauh apa. Project 100 seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Farid, ya. Tahapan berikutnya setelah semuanya selesai, dilengkapi untuk persyaratan CV, kopi ijazah, 3 bulan slip gaji, project 100, form wawancara, pro DNA, disubmit dan nantinya akan setting jadwal interview dengan pihak manajemen. Ya, setelah interview selesai, kita akan langsung kirim ke pusat untuk pengecekan dokumen asli apa enggaknya. Ya, kalau sudah terbukti asli, sudah ada approval dari RADD, kita akan mengirimkan acceptance letter, surat tanda dia sudah diterima di program Proventure. Ya, baru selanjutnya ada kontrak, submit kontrak PV dan submit resignation letter, karena kita harus meminta surat rekomendasi dari pekerjaan yang terakhir untuk membuktikan bahwa dia sudah tidak bekerja di tempat dia bekerja terakhir. Baru kemudian akan ada kelas onboarding. Seperti itu teman-teman, ya. Ya Pak.
itu di interview pertama dan interview seleksi, form wawancaranya itu berbeda, dua. Beda. Berarti ada dua ya? Ada 2. Dan Terus? itu sudah ada formatnya, nanti Bapak tinggal ngikutin. Ya tinggal ngikutin. Tinggal ngisi aja juga. Iya. Kalau misalnya Bapak ada pertanyaan-pertanyaan lain, monggo aja. Tapi di situ sudah ada kisi-kisi pertanyaan yang bisa ditanyakan ke kandidat. Oke. Kemudian untuk yang resignation letter itu Bu, itu kalau nggak salah di sesi sebelumnya itu maksimal 6 bulan ya? 6 bulan terakhir dari tempat dia kerja terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini dia resignnya terakhir resign itu September tahun kemarin, nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Oh. Surat resign letternya yang sekarang pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia terakhir kerja 6 bulan yang lalu, ya berarti masih bisa PV. Tapi kalau terakhir dia kerja setahun yang lalu itu sudah nggak bisa. 6 bulan itu ngitungnya dari mau ketemu yang kan mau diwawancara sama orang PV kan? Dari situ atau dari mana? Dari target bulan pertamanya terhitung kapan? Oh. Jadi kalau misalnya batch 30 berarti kan Agustus. Berarti dihitung 6 bulan ke belakang. 1 dari Februari Agustus. berarti ya? Iya, Oh. seperti itu. Nah Bu, kalau surat resign-nya itu baru bisa keluar kalau masa resign dari misalkan jadi mana 3 bulan sebelum bisa sudah mengajukan. Semua keluar 2 bulan ke depan. Itu bisa ditunggu ini. Bisa, maksimal Baru 2 bisa bulan. baru bisa masuk itu 2 bulan ke depan. Ya, Bisa. Keluar resign-nya. Bisa, betul. Nah, itu penting untuk Iya, jadi untuk bank-bank biasanya ada one man notice atau two man notice. mengeluarkan BPJS dan teman-teman juga gitu soal resign. Iya, jadi kita bisa nunggu misalnya acceptance letternya sekarang tapi dia nggak masuk batch 30, bisa masuknya batch 31 itu nggak apa-apa, masih bisa. Ada lagi teman-teman leader? Sama, untuk memahami alur ini juga nggak bisa sekali 2 kali. Teman-teman leader nanti along the way ya, dalam Bu saya sudah dapat kandidat. Nah, tahapan demi tahapan pasti akan ngerecokin nelpon bolak-balik Kak Reni ya, sama Kak Farid mungkin ya. Nah, jadi teman-teman nanti ini akan ada slide-nya ya. Jadi kalau bisa nanti akan kita kirim kalau ada teman-teman yang memerlukan supaya lebih tahu lagi ya. Tapi tahapan demi tahapan akan semakin dimengerti sambil praktek. Jadi carilah kandidatnya supaya bisa segera praktek, betul ya? Kalau nggak praktek nggak paham ini, gitu ya. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya saya akan undang, Kak Mimi dulu ya, Kak Mimi. Saya akan undang Pak Farid ya untuk menjelaskan